Mungkin lu udah tahu SDXL ini udah rilis dari tanggal 26 Juli 2023, ya berapa hari yang lalu ya. Sebenarnya ini gue pengen bahas papernya ini dari SDXL beta 0.9, tapi ya gue pikir ya tunggu aja sekalian pas rilis finalnya 1.0 ya baru gue bahas. Ya tiba saatnya sekarang, jadi gue bakal bahas buat lu yang penasaran banget ya gue sekarang bakal langsung mulai. Dan gue saranin lu nonton dulu video yang ada di samping ini biar lu paham semua penjelasan yang ada di video ini. Mungkin ada istilah-istilah yang lu mungkin sulit pahami kalau lu baru masuk ke dunia AI art. Jadi lu nonton dulu video yang di samping ini, linknya ada di deskripsi. Dan berdasarkan chart di samping ini, SDXL punya kemampuan powerful 3 kali lipat dibanding model yang sebelumnya. Contohnya dibanding SD 1.5 atau SD 2.1 itu jauh signifikan lebih improvementnya terlihat di sini. Di chartnya itu ada SDXL 1.0 yang versi finalnya dan SDXL beta 0.9 dan sebagainya dibandingin yang versi sebelumnya. Dan berdasarkan gambar di samping, SDXL ini punya dua jenis model ya, seperti yang terlihat ada base model dan juga refiner model. Perbedaannya apa base model dengan refiner? Base model ya sebagai base-nya model seperti model biasa itu dia di training dengan 512 dan 1024 ya normal ya model biasa, dan refiner ini sesuai dengan namanya itu model refiner gitu. Jadi dia bakal ngepoles hasil gambar AI art lu yang sudah di generate. Jadi pertama lu ketik prompt ketek-ketek gitu, masukin prompt, klik generate, dia bakal proses 80% di base modelnya, jalanin 80%. Setelah 80% dia oper loading model refiner. Refiner ini diproses selanjutnya dari 80 sampai 100% sehingga dia ngepoles hasil gambar AI art lu jadi lebih cakep gitu, lebih wah gitu. Dan setelah itu ya diproses sama VAE dan keluar hasilnya gambar AI art lu yang bisa dipakai gitu, yang bisa lu terserah mau ngapain lah gambar AI art lu gitu. Itulah fungsi model refiner ini. Dan SDXL ini perlu jalanin dua model ini sekaligus ya secara bersamaan. Jadi kalau PC lu kentang itu otomatis udah pasti bonyok itu kentangnya. Minimal ini perlu sistem RAM 16 GB dan juga kalau lu punya VGA itu VGA-nya minimal VRAM-nya 8 GB, itu udah ngap-ngapan 8 GB, nggak bakal kuat lagi jalan kalau misalnya keluar abis SDXL ada lagi yang SXL gitu, nggak bakal bisa jalan sih menurut gua 8 GB di selanjutnya. Ini aja udah pas-pasan deh SDXL 8 GB VRAM-nya. Jadi gue saranin lu pakai VRAM yang jauh lebih gede gitu 12 GB buat VGA lu kalau pengen di VGA baru begitu. Jadi ini ya jelas banget berat banget ini SDXL kalau pengen jalanin di lokal PC lu, atau kalau lu pakai Google Colab udah pasti auto gak bakal bisa jalan, susah kecuali ada update optimalisasi buat loading modelnya, ada kemungkinan ya bisa sih, tapi ya kita lihat aja ke depannya gimana. Tapi untuk saat ini berat gak bisa Google Colab gratisan, lu harus langganan Google Colab Pro. Dan di figure 6 dan figure 13 di sini dikasih lihat itu sekilas perbedaan di antara kalau lu pakai model base model doang di SDXL sama kalau ditambahin SDXL refinernya modelnya seperti itu. Jadi dilihat di refiner ini dikasih lihat itu bisa menghasilkan detail yang jauh lebih kompleks, lebih mendetail, lu zoom pun bisa kelihatan detailnya di sana kalau lu tambahin pakai jalan model refiner di SDXL ini. Lu lihat aja itu gambarnya bisa lu zoom ada di papernya, silahkan cek aja link papernya ada di deskripsi. Dan di table 1 di sini kita bisa lihat ada unit params. Unit paramsnya ini SDXL punya 2.6 billion dibanding SD 1.4, 1.5 atau SD 2 atau 2.1 itu jauh 3 kali lipatnya lebih besar dibanding yang sebelumnya. Sehingga ini bisa dikatakan dia bisa paham konteks yang jauh lebih banyak dari prompt yang lu input begitu. Bisa lu ketik banyak prompt kan gitu, itu dia bisa pahamin antar relasi di antara promptnya itu jauh lebih luar biasa, lebih cakep gitu, lebih sempurna. Dan di sini ada konteks dimension ini SDXL bisa sampai 2048 2048 begitu. Itu bisa generate gambar sampai resolusi 4K gitu, sampai gede banget mungkin. Kalau di SD 1.5 mungkin lu generate 768 udah maksimal. Kalau lu generate dia lebih dari 768 itu pasti bakal keluar dari konteks, itu gambarnya jadi kurang cakep gitu, agak berantakan kalau lu generate lebih dari 768 di SD 1.5 begitu. Kalau di SD 2 itu 1024, kalau di atas 1024 pasti konteksnya jelek gitu. Tapi kalau di SDXL ini udah gede banget ya 2048. Dan SDXL ini training sama Stability AI udah nggak pakai resolusi 256. Kalau di model-model sebelumnya kayak SD 1.5 atau SD 2 itu masih pakai resolusi 256, ada datasetnya dari gambar 256 kali 256 gitu. Tapi kalau di SDXL ini namanya udah SDXL, itu pasti butuh gambar resolusi yang besar gitu, XL kan ya. Jadi pakai resolusi yang udah di atas 512 kali 512 di trainingnya. Dan dari gambar figure 4 di sini lu bisa lihat gak ada masalah apa? Coba tebak aja komentar di bawah kalau lu tahu. Ya, ini masalahnya itu kalau misalnya lu ketik prompt terus lu generate di SD 2.1 atau SD 1.5 itu kadang kan kepotong bagian kepalanya. Nah, itu masalahnya karena itu fitur auto cropping
pas training. Misal lu kan pernah training LoRa, mungkin udah pernah tahu kalau ada fitur auto cropping, sehingga kalau gambar lu nggak perlu di crop lagi, udah otomatis di crop gitu, tapi di cropnya random gitu, mau di mana aja di crop sembarangan sama parameternya. Tapi di SDXL ini udah diatasin sama Stability AI, sehingga bisa menghasilkan gambar yang persis gitu, nggak bakal ke crop bagian kepalanya atau bagian rambut ya, jadi full. Dan di figur 14 dan figur 15 di sini ada contoh perbandingan SDXL, SD 2.1, SD 1.5 seperti itu. Ya lu lihat sendiri di papernya, itu linknya ada figur 14 sama figur 15, lu bisa zoom sana lihat perbedaannya. Perbedaannya ini ya luar biasa, signifikan 3 kali lipat lebih cakep sih menurut gua. Ya ini sekedar singkat aja biar ngejelasinnya cepet buat lu gitu. Dan figur 10 dan figur 11 di sini ada gambar kayak chart perbandingan di antara SDXL beta 0.9 ngelawan Midjourney versi 5.1. Dan di sini kelihatan hampir semua bisa surpass ngelebihin Midjourney 5.1 ya. Ini di versi betanya aja udah seperti ini. Apalagi di SDXL final 1.0 itu pasti jauh udah setara mungkin, atau bisa ngelebihin dari Midjourney kualitasnya dari SDXL ini. Dan gua kasih tahu, kalau lo ngebandingin SDXL base model ini, bandinginlah dengan SD 1.5 atau SD 2, itu versi modelnya juga, base modelnya seperti itu. Jangan lu bandingin base model dengan fine tuning yang nggak jelas banget, nggak connect gitu. Jadi lu bandingin base model dengan base model kalau pengen lihat perubahan improvement secara signifikannya, itu bakal kelihatan kalau lu bandingin base model dengan base model gitu. Jangan lu bandingin base model dengan fine tuning, model fine tuningnya yang ada di CVTI itu yang nggak valid. Lu download yang base model yang original dari Stability AI di Hugging Face. Dan di saat ini tanggal 29 bulan 7 2023 ya, masih terbatas sih support untuk SDXL ini. Ada berapa yang web UI seperti Automatic Level 11 itu masih nggak support jalan 2 model, dan dari SD Next Flatmandic itu juga masih berat buat loadingnya karena dia pakai diffuser, itu loadingnya itu makan RAM banget sih. Dan juga dari sisi samplers masih terbatas juga di SDXL ini kalau lu pakai yang diffuser dari SD Next. Ya kita lihat aja improvementnya ke depan gimana, supportnya dari banyak komunitas Stable Diffusion, kita lihat aja. Ya kalau lu tertarik silahkan join server Discord kita, linknya ada di deskripsi. Lu bisa tanya apa aja di sana. Ya asal ya lu pahami dulu lah semuanya baru tanya, ya biar gampang gua ngejelasinnya buat lu gitu. Jangan lupa like, komentar, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.